Sehat. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener-bener dari Palembang langsung. Betul, ini langsung ke sini. Masya Allah, ini sebuah kebahagiaan kita. Dan qadarullah, Uki Kak Ustadz tidak bisa menemani karena beliau ada safar, jadi tidak masalah. Kita akan menjalani khairum ini dan kita akan ngebahas tentang fenomena nih, Ustadz. Fenomena teman-teman kita nggak cuman sekedar futur, Ustadz. Futur yang bablasan. Akhirnya terjadilah balik lagi dan menganggap itu hal yang normalisasi, hal yang biasa lah, yang penting gue bisa menjalani hidup. Futur itu kayak apa sih, Ustadz? Ya turun ya, Turun. turun melemah. Dan itu hal sebenarnya sunatullah, semua orang pasti futur. Benar? Betul. Gimana sih, Ustadz? Memang ada hadis Nabi SAW, itu semua tuh kena gitu bang, futur tuh pasti ada. Nabi mengatakan inna likulli amalin syirra, setiap amal tuh ada masa semangat-semangat. Semua, mau kita tuh belajar ilmu agama, mau kita sholat, sedekah, itu awalnya semangat, betul. Tapi wa inna likulli syirratin fatrah, ketika di atas-atasnya kita ada masa futur. Fatrah tadi, masa futur, jatuh kita. Dan semua ulama merasakan itu gitu. Semua nggak ada satupun manusia yang mau dia ulamanya atau zaman salafnya atau zaman khalafnya yang belakangan, itu semua kena itu. Akan tapi kata Nabi SAW, faman kanat fatratuhu ila sunnati, yang segera dibalikkan masa futurnya kepada sunnahku, faqad ihtada, dia selamat. Tapi ada yang nggak cepat dikembalikan, maka apa kata Nabi, faqad halak, dia binasa. Nah inilah akhirnya ketika futur nggak cepat dibalikkan, lama-kelamaan akan bablas. Itu dia. Nah ini memang hadis Nabi SAW itu menyatakan memang masa futur itu menimpa kita semuanya. Cuman bukan masalah futur nggak futurnya, tapi masalah solusinya itu apa. Sama kayak kita sakit, semua orang pasti kena sakit. Cuman solusi setelah sakit itu apa gitu. Kalau orang manusia nggak mungkin nggak sakit, habis kena sakit kan kayak gitu. Cuman masalahnya tuh solusi itu di mana. Jadi sunatullah tuh untuk manusia gitu ya, pasti merasakan futur gitu. Iya. Kayak misalkan sakit, bagaimana kita semua orang sakit dan bagaimana sakit itu bisa menjadikan pahala itu karena sabarnya, Bang. Betul, betul. Nah, masa futur juga bisa sama. Karena untuk mengembalikan semangat kita ini memang butuh semangat gitu, butuh ketaatan. Karena namanya iman tuh yazidu wa yanqus, iman tuh kadang naik, kadang turun. Naik itu dengan ketaatan. Nah, dengan taat ini harus butuh sabar gitu. Sabar dalam ketaatan. Betul, Sebagaimana dulu kita pernah sabar dalam kemaksiatan. betul, betul. Heeh. Kalau kita dulu bisa sabar di atas maksiat, kenapa kita sekarang nggak bisa sabar di atas ini ketaatan? Sebenarnya lebih sulit sabar dalam ketaatan ya, Ustadz. Karena ada setannya kan? Iya, betul. Betul, betul, karena sebenarnya kondisi maksiat itu kan semua syahwat. Kalau taat ini kan butuh effort sedikit gitu kan, lebih lebih banyak kita tuh tenaga keluar, energi keluar. Jadi mau nggak mau semua itu harus dijaga, tapi harus sabar gitu. Awal munculnya futur itu apa, Ustadz? Circle? Atau memang sunatullah emang begitu aja? Atau memang karena ya semua Bani Adam khata', karena dosa-dosa kecil-kecil yang kita nggak Iya. tahu, tiba-tiba aja jadi futur? Oke, sebab futur tuh banyak tuh Bang, sebab futur tuh ada banyak. Cuman, bisa kita ringkas dengan, wayanqusu bil ma'siyah, iman tuh turun dengan maksiat. Nah, maksiat ini ada banyak sebab, bisa jadi circle, bisa jadi kesengajaan kita tuh bermaksiat, bisa jadi semisal, cobaan-cobaan yang menimpa kita akhirnya kita tidak kepada sunnah Nabi, malah justru kepada khamrnya atau kepada rokoknya, itu semua bisa. Yang intinya tuh segala hal yang bisa menuju maksiat, itulah sebab futur. Atau subhat yang dia scroll-scroll dengerin-dengerin. Betul, betul, karena maksiat itu bisa syubhat, bisa syahwat. Nah, dia kalau seandainya syubhat itu dia dengar gitu atau syahwat-syahwat itu dia gandrungi, mau nggak mau dia akan kena futur gitu. Salah pertemanan tuh termasuk yang paling besar. Sekarang gini, ketika kita semua orang kena futur. Ketika kita futur, bagaimana sih kita menjaga bisa balik ke sunnah atau kita minimal, kita nggak bablas deh? Mhm. Apa kita memaksakan diri, untuk ya udah kita nggak ini dulu melakukan hal-hal yang effort, melakukan agama yang effort, tapi yang slow-slow dulu deh, atau misalkan kita yang penting yang wajib-wajibnya dulu, Mhm. kayak gitu bisa, Sa? Gitu bisa. Gitu jadi kita kerjakan yang kita mampu karena memang Allah berfirman, "Fattaqullaha masata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, beribadah kepada Allah semampu kalian. Itu termasuk bisa cara kita karena memang hadis Nabi SAW, "Ahabul a'mal adwamuha wa in qalla." Amal yang paling dicintai Allah itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi yang kita mampu walaupun nggak usah harus banyak, sedekah kita kecil, harus berkesinambungan, itu lebih bagus gitu, terutama yang wajib-wajib. Nah, jadi, dia kerjakan wajib dulu, tapi ketika dia udah semangat yang wajib, jangan sampai gitu-gitu aja. Dia harus tambah dengan yang sunnah, gitu. Itu termasuk cara dia untuk mengembalikan dari awalnya futur kepada semangat lagi, kepada syirahnya lagi.
Nah ini sama seperti baca kitab. Kita ada masanya mungkin orang tuh malas gitu ya baca kitab. Kalau seandainya kita baca kitab akidah itu betul-betul bosan gitu ya, ganti ke kitab yang lain yang lebih ringan, semisal cerita sirah Sirah. atau tarikh sejarah. Itu ana yakin semua orang suka sih yang namanya cerita tuh suka gitu. Nah yang awalnya jelimet, ribet gitu kan, kita bisa bisa ringankan bacaan itu dengan bacaan cerita-cerita para sahabat atau cerita Nabi SAW, jadi kayak gitu. Nah, jadi bisa nggak cuman yang wajib-wajib dulu? Oke, untuk awal-awalnya memang bisa, tapi jangan sampai stuck di situ, karena memang Allah tuh nggak suka manusia-manusia yang stuck. Karena Allah berfirman, "Fa idza faragta fansab." Kalau kalian telah mengerjakan Selesai satu semua. hal, cari yang lain, gitu. Kalau udah wajib sebenarnya cari yang lain, cuman kita memang butuh pembiasaan gitu, gitu. Wah, kita ketika futur kan kadang-kadang jadi mengurangi atau malas ke majelis ilmu. Antum dengar, kajian Ustaz Abdul Amir Maretan, hafizahullah. Hatta antum datang aja walaupun antum tidur, yang penting udah antum ketika futur jangan hilang dari majelis ilmu. Datang aja walaupun antum tidur, karena di situ ada rahmat, di situ ada malaikat yang menaungi, di situ ada ampunan, makhluk-makhluk sudah memintakan ampunan. Betul. Apa memang hatam dengan udah dengan datang walaupun tidur. Betul betul, dan ini terjadi di hadis Nabi SAW. Dia mengatakan, "Inna lillahi malaikatan yatufuna bituraqat." Allah tuh punya banyak malaikat, mereka nih keliling di jalan-jalanan. Apa yang mereka cari? Yaltamisuna hilaqad dzikr, mereka mencari halaqah-halaqah ilmu. Kalau seandainya mereka jumpai satu malaikat semisal, jumpa ada majelis ilmu, maka kata salah satunya untuk kepada yang lain dipanggil, "Halummu ila hajatikum." Ini hajat kalian di sini. Ayo ke sini kita semua. Jadi mereka tuh berbondong-bondong datang ke majelis ilmu tersebut, sampai mereka itu saling tindih-menindih, sampai ke langit saking ramainya. Nah ternyata ketika kajian ilmu itu sudah selesai, para malaikat pun akhirnya kembali ke langit. Menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya dan Allah lebih tahu apa kondisi yang terjadi di majelis ilmu tadi. Allah bertanya, "Apa yang dilakukan hamba-hambaku?" Mereka menuntut ilmu. Thayyib. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Untuk mereka aku ampunin semua." Terus para malaikat mengatakan, "Ya Allah, ada dari mereka yang datang ke sana bukan untuk nyari ilmu, tapi ada kondisi-kondisi yang lain, mungkin jumpa kawan, ada hajat yang lainnya, yang penting dia bukan ilmu." Apa kata Allah SWT dalam hadis tersebut? "Untuk mereka lihaula'i ghafartu lahum." Untuk mereka aku ampunkan. Walaupun tidur, walaupun jumpa untuk kawan, yang penting duduk di situ Ada di dapat rahmat. situ. Betul. Walaupun dia, ya nggak ada tujuan niatnya. Betul betul, untuk mereka aku ampunkan. Ini kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, gitu. Jadi sebenarnya itu cara itu Bang, sebenarnya cara untuk kita nggak futur itu yang paling penting tuh kajian. Kajian karena gini, kita ini manusia kapan stres, orang futur tuh gara-gara biasanya tuh banyak pikiran. Nah ketika banyak pikiran, manusia itu makhluk sosial butuh kawan-kawan. Sebenarnya cara yang paling mudah untuk menghilangkan rasa jenuh dia, itu dengan kajian itu. Karena dia jumpa sama kawan-kawan gitu. Karena manusia itu makhluk sosial. Dengan mereka tuh duduk, minimal ada salam, jumpa sama fulan, jumpa sama alan. Makanya wajar mereka-mereka itu turun sakinah, ketenangan. Dan terbukti orang kapan di luar tuh jenuh, itu kebawa ke rumahnya. Nah, ketika dia itu mau ngobatin kejenuhan dia, itu dengan cara kajian. Dengan cara kajian. Jadi akhirnya mereka tuh terset lagi. Jumpa sama fulan, jumpa sama alan. Beda sama orang di luar sana. Mereka habis kerja, langsung pulang ke rumah. Apa yang di luar tuh, semua dilampiaskan dalam rumah. Akhirnya terjadi ribut rumah tangga, ribut rumah padahal fulusnya banyak mungkin, harta mereka banyak kali. Tapi lihat mereka-mereka yang mungkin menengah ke bawah gitu ya, tapi sama istrinya mereka bagus-bagus, tenang mereka dan sebagainya, karena mereka tuh sering kumpul sama kawan-kawan yang lain. Nggak usah jauh-jauh, ustadz itu sebenarnya paling banyak ujiannya, yang paling banyak bebannya, tapi ustadz tuh yang paling tenang, di rumahnya ataupun di luar. Sebenarnya karena dia sering jumpa sama orang, jadi lebih tenang dia ngobrol sama kawan, kayak ana nih jumpa sama antum Bang, jadi kan tenang. Kita ngobrol, itu mau ngobatin itu ngobatin apalagi kumpulnya di rumah Allah. Allah yang jamu kita, nggak mungkin Allah nggak turunkan sakinah, gitu. Jadi memang sebenarnya kalau mau paling ampuh tuh jangan tinggalkan kajian. Secapek-capeknya kita datang aja ke kajian. Tapi gini juga San, kita tidak bisa menutup kondisi fenomena juga yang segelintir sebenarnya. Ketika orang yang futur mau berusaha istiqomah tetap datang ke kajian atau yang orang yang baru hijrah Hmm, mau datang ke tempat kajian, fenomena yang segelintir, tidak semua, kita tidak memukul rata. Ada yang, kita berharap punya teman di sana, kita berharap ada teman baru di sana yang menyambut kita atau yang menjadi circle baru kita, tapi nyatanya
ada segelintir, sekali lagi segelintir, yang melihat dari atas ke bawah. Yang membuat tidak nyaman orang yang baru hijrah, yang mungkin dengan, kondisinya tidak seperti ikhwan kajian. Betul. Yang ini membuat yang orang yang futur akhirnya menjadi lari. Malaslah gitu. Yang orang mau hijrah juga merasa tidak nyaman. Fenomena ini ada kan, Zat? Ada betul. Gimana tuh, Zat? Ini kita harus lihat dari 2 sisi. Ya. Ana bicara dulu dari sisi orang-orang yang mereka mau kajian awal hijrah, ketika dapati circle di kajian tuh ada segelintir atau oknum yang seperti itu. Maka nasihatnya duduk atau bermajelis bersama orang yang soleh itu harus sabar. Dan ini Allah firmankan. Allah firmankan dalam Al-Quran Karim, Allah katakan, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum khaufan wa tama'an." Engkau harus sabar duduk bersama orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, mereka ini soleh kondisinya. Selalu berdoa kepada Allah dalam kondisi takut dan juga berharap. Apa kata para ulama? Dari ayat ini, duduk bermajelis bersama mereka yang soleh itu harus ada sabar. Karena kadang-kadang kita merasa, oh mereka ini ekspektasi tinggi, terlalu tinggi. Orang Oh yang ini berilmu itu. betul, ini itu terlalu tinggi. Sebenarnya mereka manusia. Maka kata Allah katakan, wasbir. Engkau harus sabarkan jiwa engkau. Karena ternyata mereka itu nggak sebaik yang di pikiran kita. Ini namanya manusia. Kullu bani Adam khata'. Jadi dari satu sisi, dari kita memandang yang datang ke kajian gitu ya, sabar aja gitu. Jadi tanamkan dalam jiwa kita, mereka ini manusia, ada salahnya. Tapi mereka orang soleh, Allah perintahkan kita untuk sabar. Tapi yang dari yang kedua, untuk nasihat yang kedua, yang mereka-mereka yang sudah lama kajian, tolong yang namanya manusia itu jangan sampai melihat hal yang baru tuh merasa asing gitu. Karena kita pun dulu datang dari mereka yang sama. Kondisi kita seperti mereka. Mungkin lebih parah gitu. Nah, sebagaimana kita nggak suka kalau disinisin, jangan disinisin orang. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, perlakukanlah orang sebagaimana engkau cinta untuk diperlakukan. Ini hadis Nabi SAW. Nah, kita nggak suka disinisin, maka jangan disinisin orang gitu. Terus gimana caranya? Ya sudah, kita nggak pernah tahu hidayah itu kapan bisa menyapa dia. Siapa tahu dia bisa istiqomah dan jauh lebih baik dibandingkan kita. Nggak usah jauh-jauh. Ternyata ada satu sahabat Nabi SAW yang masuk Islam itu akhiran. Ternyata dia termasuk yang terbaik dari para sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah. Dia orangnya Hadis terbanyak. betul. Dia masuk Islam ya tahun ke-7. Sebelum Nabi SAW, beberapa tahun sebelum Nabi meninggal. Termasuk orang-orang yang telat masuk Islamnya gitu. Ternyata mengalahkan Aisyah, mengalahkan Ibn Umar, mengalahkan Ibn Abbas dalam perawatan hadis. Kan gitu. Berarti menunjukkan bahwasanya yang namanya orang baru bisa jadi lebih istiqomah dengan kita. Dan hatta Ibn Umar mengatakan, "Ya Abu Hurairah, kunta alzamana Rasulullah. Engkau ini lebih rajin untuk mulazamah bersama Nabi dibandingkan kami." Itu kata Ibnu Umar. Berarti lebih rajin siapa? Abu Hurairah gitu. Nah, kita nggak pernah tahu, mungkin dia nanti jadi lebih baik dibandingkan kita gitu. Ternyata memang seperti itu. Karena kadang-kadang kita ini dikalahkan dengan kesombongan gitu. Nggak usah jauh-jauh. Iblis jangan dikira dulu adalah jin yang nggak taat. Iblis itu jin yang taat. Tapi masalahnya di mana? Ketika ada orang baru, dia nggak senang. Yang dicintai Allah, Allah cinta kepada dia. Nah, muncul nih orang nih gitu ya, mau datang gitu mendekati Allah. Ini nggak senang gitu. Ada meninggi, dia nggak suka dikalahin. Akhirnya seperti itu. Nah, dengan cara cara seperti itulah justru kita kalah. Nah, caranya kita berbaur aja sudah. Manusia itu kan makhluk sosial ya, gitu Bang. Makhluk sosial mau nggak mau harus bergaul gitu. Nah, berarti juga yang orang yang baru mau masuk dalam kajian atau orang yang foto dan mau balik lagi ke tempat kajian, ketika ada pandangan-pandangan yang aneh, dilihat-lihat yang nggak enak atau nggak ada yang menegur dan ingin punya teman, tegur aja duluan ya, Zat. Betul, Mulai aja dulu ya. betul. Itu solusi yang paling tepat. Jadi jangan sampai kita ini kadang-kadang merasa tinggi. "Ana kenapa nggak disapa?" Ya kita yang sapa. Kita yang sapa. Jadi jangan sampai nunggu orang. Dan ternyata pun mau dalam kita cari hadis yang banyak pun, ternyata Nabi SAW tuh sering duluan beliau nyapa. Padahal sebenarnya beliau orang terbaik. Nabi. Statusnya Nabi, Sayyidul Mursalin, bahkan tuannya para nabi, para rasul, Nabi kita SAW, pemimpinnya beliau gitu. Ternyata dalam satu kasus, anak muda, Nabi jumpa dengan anak muda, beliau duluan salam. Dan bahkan kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Ana Rasulullah idza marra bisibyanin salam alaihim." Nabi kalau melewati anak kecil, beliau duluan salam. Ini harusnya kan anak kecil dulu ya Bang ya, dalam syariat Islam ya. Iya. Baru anak kecil ke orang tua, kan gitu. Ternyata Nabi duluan yang salam untuk mereka. Ini menunjukkan harusnya kita ini jangan terlalu merasa harus dihormatin juga, itu penting itu. Betul. Jadi kadang-kadang kita merasa, "Ya kenapa mereka itu kok nggak bagus sama saya muamalah?" Karena kita yang merasa mau dihormatin Iya. gitu. Dan juga nih, contoh juga ketika Nabi SAW ada badui orang awam yang kencing di masjid ya, Zat. Betul. Itu harusnya kita ngelihat orang yang baru mau datang atau
mungkin celananya isbal, Mhm. dan mungkin pakaiannya seperti apa, ya banyak uzur kali Ustaz ya? Banyak banyak, karena mereka nggak tahu, sebagaimana orang Badui itu nggak tahu. Mereka nggak tahu hukum isbal mungkin kan, jangan disinisin sebagaimana kencing pun sekarang secara fitrah manusia, mana ada orang mau rumahnya dikencingin, Iya, itu rumah manusia, nah ini rumah Allah. Harusnya kan secara logika loh ya, cuman karena dia memang nggak tahu, ya namanya orang Badui, gitu. Terus dia bilang, "Ah, masa dia nggak tahu?" Jangan samakan akalnya dia dengan akalnya kita. Kita bisa jadi tahu, tapi mungkin dia belum tahu gitu, karena betul. memang dari pelosok. Jadi, ada banyak uzur yang ternyata kita harus berikan untuk mereka, karena mereka nggak tahu gitu. Dan bahkan apa kata Nabi SAW, "Allahumma ighfir liqaumi fa innahum qaumun la ya'lamun." Ya Allah, maafkanlah untuk kaumku karena mereka kaum yang nggak tahu. Ini Nabi sering ucapkan itu, mereka kaum yang nggak tahu, mereka kaum yang nggak tahu, mereka kaum yang nggak tahu. Nah ini kita berikan juga untuk mereka-mereka baru hijrah. Ya mereka wajar sih kayak gitu, karena mereka ini baru tahu mungkin, atau belum tahu sama sekali, gitu. Atau tahu tapi belum siap untuk ngerjakan, dan banyak udzur dan yang lainnya, seperti itu. Kita kasih udzur untuk mereka dengan sebaik mungkin kita dakwahi, kayak gitu Bang. Banyak orang juga beralasan ataupun menjadi ujian ekonomi itu, apa ya, terasa oleh mereka dan akhirnya utur itu berkelanjutan dan akhirnya meninggalkan keistiqomahan. Banyak sekali kasusnya. Banyak akhirnya balik lagi ke dunia yang masa lalu, balik lagi ke cari pekerjaan yang berhubungan dengan riba, ada yang juga dengan musiknya dan segala macam, dengan alasan ekonomi. Dan karena mungkin ngerasa, kayaknya ada yang salah dengan hijrah gue nih. Gue nggak bisa tanda kutip hidup nih. Apakah dengan keistiqomahan kita kita akan ujian itulah, kemiskinan itu bisa menjadi, ya udahlah, toh teman-teman ngaji gue juga nggak ada yang bantu. Mhm, Banyak kan Set? banyak. Lalu gimana Sa? Maksudnya, ini orang lebih, udahlah, gue tahu kok ilmu ini, gue tahu, yang penting gue sholat, yang penting gue sholat, ya udah masalah ini udah masing-masing kan, lingkungan-lingkungan yang kalian-kalian juga nggak bisa bantu gue nih. Ini ujian ya Sat ya? Iya, ujian. Jadi gini Bang, memang ada Allah firmankan, mereka-mereka ini hijrahnya pinggir jurang, ala syafa, jurufin nahar, ada orang tuh mereka ini di pinggir jurang, kapan selamat? Oh ini saya nih saya nih saya nih. Jadi patokannya dia tuh di nominal uang. Ini yang Allah firmankan, kalau seandainya Allah memberikan saya nih nikmat, apa kata dia? Akraman, Allah dimuliakan saya. Tapi kapan Allah ambil hartanya? Ahanan, Allah hinakan saya. Sebenarnya hidup kita nih, mulianya kita, bahagianya kita itu nggak diukur dari Kekayaan. nominal, kekayaan kita tuh enggak, tapi keberkahan. Karena gini, faktanya kalau kita bilang, "Aduh, saya ini kalau hijrah ini gimana mau hidupnya susah kayak gini." Dia masih hidup ngomong gitu, berarti kan masih ada rezekinya. Cuman kita itu karena sudah ke-distract tadi, udah kebawa akal kita bahwasanya yang namanya rezeki itu di nominal, padahal di keberkahan gitu. Rezeki kita di keberkahan, kalaulah dia lihat sebentar, mungkin dia itu akan menjadi manusia yang berbahagia ketika dia itu yang penting bisa fokus ibadah. Karena ternyata di luaran sana banyak yang iri dengan mereka-mereka yang ikut kajian. "Ini enak banget ya, duitnya dari mana ya?" Itu dia. Iya, ini kok di masjid terus, ini terjadi, ini di Bandung ini, kok cerita. Beliau cerita sama ana, "Ustaz, ana nih coba lah Ustaz, dibilang enak banget ya jadi Pak Fulan ya, ke mana-mana bisa ngikut sama ustad, mereka ini apa, dia ini ibadah terus, tinggal kajian-kajian terus, enak Mhm. banget ya." Padahal sebenarnya kalau dia tahu di balik itu, ana juga sebenarnya kurang-kurang juga gitu. Iya. Cuman tadi balik lagi yang namanya kita hidup itu, posisinya kita adalah bukan di nominal gaji ataupun pendapatan, tapi keberkahan. Dan nggak usah perlu takut kok ketika dia ngomong, "Gimana saya hidup?" Buktinya dia masih hidup. Berarti itu sebenarnya tenang-tenang aja, cuman kita udah kena waswas oleh syaiton, dan itu yang Allah firmankan, "Asy-syaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaiton itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, dan terjadi. Wa ya'murukum bil fahsya, akhirnya nyuruh kalian tuh hal-hal yang keji, dengan cara riba lagi, kerja yang haram lagi, dan seterusnya. Asli itu dia nggak butuh itu, nggak butuh lagi riba, kan nggak butuh itu, cuman dia takut-takutin oleh syaiton. Kalau seandainya dia tuh ngaji itu benar, baca Quran itu bagus, syaiton tuh nggak akan bisikin dia, akhirnya dia tuh tenang. Buktinya ustadznya, coba aja. Makanya ikhwannya cerita, sampai ana saat pernah nanya, ini kurang-kurangnya ana gitu. Ana nanya ke tukang cendol, "Berapa pendapatan kamu satu hari ini Pak?" Gitu. Kata dia 50.000. Wih, lebih banyak saya berarti. Padahal dia tuh lagi kondisinya, dia nanya itu lagi kondisi Sempit, sempit menurut dia, menurut dia. Ternyata ada lagi lebih sempit. Ternyata dia nggak ngeluh, fine-fine aja. fine-fine aja gitu kan, dia tenang-tenang aja. Dari sejak itulah akhirnya dia mengatakan, "Oh berarti sebenarnya memang keberkahan, bukan di nominal." Buktinya dia tenang, yang penting dia jualan dan sebagainya, selesai-selesai. Ya jumpa dengan anak, memang harta tuh sebab kebahagiaan, tapi nggak diukur dari itu, kalau seandainya nggak berkah gitu. Sebenarnya patokannya siapa? Nggak usah jauh-jauh, nggak usah ulama salaf, ustad aja deh sekarang.
dicek datanya, ustadz yang mungkin ngajarin di pondok pesantren yang di pelosok-pelosok sana, banyak yang ternyata mereka-mereka ini di bawah UMR Iya. gajinya. Nyantai mereka, anak ini nyantai mereka. Anak mungkin banyak, bisa jadi 3 anak dan sebagainya, makan mereka dan sebagainya. Sebenarnya anggap pun uangnya lagi betul-betul habis, ana yakin Allah nggak akan biarkan hambanya betul-betul lapat sengsara, nggak mungkin. Pasti Allah bantu. Walaupun mungkin awalnya susah, awalnya agak jelimet dan sebagainya, tapi Allah kasih bantuan, pasti Allah kasih bantuan. Jadi gitu. Nah, jadi masalahnya untuk masalah ekonomi itu nggak usah dikhawatirkan. Bener nggak sih, Ustaz? Misalkan ekonomi kita nggak bisa tak perlu risaukan. Bener nggak? Kayak sebenarnya rezeki kita tuh, ya kita semua tahu lah ya, rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala fix, yang penting kita ikhtiar tawakal. Betul. Nah, misalkan di dalam 1 bulan ini, kita tuh sebenarnya sudah digarisi 5 juta nih, Mhm, di dalam, pendapatan kita. Imma kita melakukan yang halal dan haram, itu sebenarnya sama-sama 5 juta. Tapi karena kita tidak sabar, kita lewat pangkas dengan jalur yang haram tersebut. Padahal sebenarnya kalau kita bersabar, mhm, ending-nya sama-sama 5 juta. Itu mhm. seperti itu, Ustaz. Iya, karena udah ditakdirkan gitu. Ya, Tapi yang perlu kita ketahui gini, catatan malaikat berupa rezeki, berupa umur, itu bisa bisa dirubah oleh Allah. Catatan catatan malaikat ya. ya, Karena kita sebelum sebelum lahir itu ada namanya tuh malaikat tuh mencatat ajal kita, mencatat, istilahnya rezeki kita, itu semua tuh, Allah Subhanahu wa taala kata Allah berfirman, "Yamhullah ma yasha'u yutsbit." Allah hapus apa yang Allah mau dan Allah tetapkan apa yang Allah mau. Rezeki kita ternyata bisa berubah dari catatannya malaikat itu. Seandainya kita dicatat oleh malaikat 5 juta semisal. Kalau kita kerjakan yang halal, kita nyambung rahim kita, silaturahim kita bisa nambah gitu. Nah sebenarnya itu nggak usah risau, dan pun kalau tercatat iya. pasti cukup gitu, tapi bisa nambah rezeki kita kalau dengan cara yang halal ya. Dengan cara yang haram sebenarnya mau halal mau haram sebenarnya sama aja udah itu. Sama aja, cuman dia haram satu 5 juta dosa, satu 5 juta ibadah, gitu. Jadi untuk apa kita mencari dengan cara yang haram, kan gitu. Mhm. Ustaz sendiri ketika futur pasti terjadi dong. Betul, terjadi. Terjadi, heeh. Apa Ustaz yang antum lakukan untuk tetap tidak keluar track dan kembali ke track? Ana kawan sih, Bang. Ana tuh kawan, aku tuh sering jumpa banyak ikhwan gitu, dan ternyata cerita-cerita mereka ini unik-unik gitu. Ana tuh banyak ngambil pelajaran tuh dari cerita-cerita kawan-kawan ikhwan-ikhwan nih, dan itu akhirnya yang membuat ana tuh tetap berada di track itu gitu. Ternyata posisinya ya kita tuh sama-sama kondisi pernah futur gitu kan. Tapi ana tuh masih dijadikan sebagai istilahnya acuan untuk mereka atau istilahnya referensi lah gimana caranya kalau ternyata kita berbicara ngasih solusi untuk mereka, masa kita lebih futur daripada mereka kan gitu. Jadi mau nggak mau itu sebenarnya cara ana untuk menjaga itu. Makanya ana tuh nggak suka menyendiri. Walaupun dulu ya, mungkin dulu tuh ana tuh orangnya lebih hobi baca di maktabah sendiri gitu ya, dibandingkan bergaul. Tapi ana bilang, kalau kayak gini akan bisa jadi dai yang akan jumpa sama banyak orang kayak gitu. Tadi introvert Ustaz. Iya, betul. Se Aneh tuh kawan tuh nggak banyak. Tapi spesial mereka. Kawanan tuh bisa dihitung dulu. Kawanan tuh bisa dihitung karena Ana ini susah bergaul dulu. Tapi kalau sekarang enggak sih. Ana jumpa sama ikhwan langsung nyambung udah, langsung nyambung. Makanya Ana nggak percaya juga orang yang mengatakan introvert itu akan terus kayak gitu, kayaknya enggak sih. Dia tergantung tabiat manusia, dia harus dibiasakan untuk memang beda tapi hasilnya. Kita berbaur sama orang tuh kadang-kadang baterainya tuh tinggal sedikit, makanya pas malam tuh kayak capek karena udah jumpa banyak orang. Dan ternyata tapi enggak juga gitu, kondisinya kita merasakan tenang juga walaupun agak capek, ke A, ke B, ke C, ke D gitu kan. Tapi ternyata dari situ sumber sumber kita tuh dapat pelajaran. Di ikhwan-ikhwan nih sebenarnya banyak pelajaran yang bisa ambil. Oh ternyata kalau ana menasihati mereka, insya Allah tuh paling mudah untuk kita berada di track itu. Kenapa? Karena kondisinya kita yang ngajarin mereka. Jadi insya Allah di atas ilmu tuh lebih gampang. Makanya sebenarnya cara paling mudah untuk jaga ilmu dengan cara mengajar, bukan cara ngafal. Itu ngafal betul, tapi ngafal doang tanpa mengajarkan, itu lebih gampang hilang, lebih lebih kuat itu kalau kita plus ngajarkan. Makanya hadis Nabi SAW itu kan betul, yang, baca hadisku, kemudian dia fahami, kemudian dihafalkan, wa addaha, dia sampaikan, diajarkan. Cuman tadi tetap di kajian, kalau ana statusnya kumpul dalam kondisi ngajar, kalau orang awam ya harusnya kumpul dalam belajar, gitu. Menarik Ustaz. Ketika, circle atau pertemanan ketemu ikhwan-ikhwan,
taruhlah dia misalkan dalam futur dalam beribadah, tapi tidak meninggalkan yang wajib-wajib. Boleh nggak ketika kita jangan kehilangan teman-teman kita, tidak meninggalkan teman-teman kita, jadi dia berkumpulnya lebih ke misalkan nih sekarang kan ada teman-teman yang olahraga bareng, Oke. motoran bareng. Oke. Motorannya tentu saja di sana juga dalam kebaikan, misalkan ya tidak melakukan hal-hal yang macam-macam lah ya. Oke. Olahraganya juga dengan ikhwan-ikhwan yang sudah paham dengan track ininya apa, tidak boleh dan bolehnya gitu. Betul. Larinya, pedalnya dan lain-lain. Bahkan di sana juga ada ustad-ustad kadang-kadang, pembicaraannya kadang-kadang bisa kita ambil ilmunya dalam kondisi olahraga tersebut. Itu bisa aja kan, maksudnya dalam menjaga supaya kita tidak hilang dari teman. Karena tadi Betul. iya bisa Ustaz. Betul. Jadi memang kita tuh penting juga Bang untuk berkumpul untuk olahraga, berkumpul untuk jalan dengan kawan-kawan yang soleh tapi ya. Jadi nggak semua tuh harus di kajian. Jadi ketika kita semisal lagi jalan, olahraga, pedal, badminton itu semua bisa. Karena memang kata Nabi SAW, "Sa'ah-sa'ah," kata Nabi. Ada saatnya ngaji, ada saatnya kita tuh nuzha, canda. Itu ada sa'ah-sa'ah kata Nabi. Karena ada salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kami kalau duduk bersama engkau iman kami naik. Tapi ketika kami pulang kok kayaknya hilang semua." Itu sahabat terjadi sama. Makanya kata Nabi, "Sa'ah-sa'ah." Ada saatnya kita tuh semangat, memang ada saatnya kita nuzha. Sebenarnya itu nggak turun imannya selama koridor yang halal. Kalau maksiat betul turun imannya gitu. Jadi mereka tuh saking khawatirnya, mereka tuh mengatakan kalaupun kayak kayak cuman bercanda, itu rasa mereka tuh kayaknya udah hitungan nurunin iman deh gitu. Padahal sebenarnya enggak gitu. Kayak kata Nabi, "Nggak apa-apa, yang penting kondisinya kita yang perlu kita tahu, saat-saat ada saatnya kita bercanda, ada saatnya kita tuh ngaji serius," gitu. Dan juga pentingnya kita tidak meninggalkan teman-teman soleh kita, dan jangan menjauh walaupun kita tidak dalam kajian segala macam Mhm, tadi seperti olahraga atau betul. sekedar ngopi-ngopi, Betul, yang penting jangan tinggalin teman-teman, iya. karena sangat berpengaruh ya Ustaz ya. Buk Almarhum Waladini Khalil itu betul, ngaruh 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 tuh Bang. Ana udah banyak kondisi orang tuh ngaruh. Tergantung kawannya aja udah, gitu. Almar'u ala dini khalili dan kita nggak usah pungkiri as-sahib-sahib, kawan tuh narik, ya itu pasti narik. Kita mau contoh apa aja deh, seandainya satu, tanaman, hewan, manusia itu semua sama, jinnya, mereka tuh akan gerombolan bersama mereka-mereka, tanaman, semisal padi, padi semua, jagung, jagung mmm, semua, hewan juga sama. Banyak orang bahkan merasa soleh, karena nih bisa ngerubah si fulan nih gitu kan, ternyata justru dia diwarnai bukan dia mewarnai. Dan ini bahaya, gitu. Makanya Allah berfirman, "Balil insanu ala nafsi basirah." Seseorang tuh lebih tahu tentang kondisi dia sendiri. Kalau nggak kuat, nggak yakin, jangan. tapi kan dia yakin kuat. Kalau dia yakin kuat, nggak jamin Bang, nggak jamin. Iya iya. Kalau dia yakin kecuali kawan-kawan dia betul-betul baik semua ya. Kalau seandainya satu orang lawan 10 orang di situ, makanya ustaz mana ada yang mau berkumpul sama afwan ya, semisal orang perokok gitu, nggak mau. Ustaz mana yang mau duduk itu, duduk yang sering ya, duduk majelis yang sering. Kalau sesekali oke nggak ada masalah kan kayak gitu. Kecuali kayak Nabi kumpul sama orang-orang jahiliyah, ya tapi siapa yang jamin iman kita seperti iman Nabi SAW Dan kan gitu. tujuannya untuk mendakwahi. Tujuannya untuk mendakwahi, bukan untuk kondisi dia tuh sering-sering kumpul itu bahaya. Tapi kalau mendakwahi kan nggak butuh waktu yang lama, habis itu selesai, gitu. Masya Allah. So jadi teman-teman Khairum di sini mudah-mudahan yang nonton di sini kita bisa menjadi teman yang saling mendoakan, teman yang saling support, teman yang komunitas tanda kutip yang dalam kebaikan. Jadi mudah-mudahan kita berkumpul. Nanti jangan lupa nanti di JCC Khairum akan ada stage-nya di acara musim live fair. Kita bisa kumpul di sana, kita bisa nimba ilmu di sana di Khairum stage-nya musim live fair. Mudah-mudahan nanti bisa datang ke sana dan juga mudah-mudahan saat ada waktu bisa hadir di sana. Terima kasih atas kesabaran antum bisa nonton Khairum edisi bersama Ustadz Abdurrahman Al-Amiri hafizahullah taala. Syukran Ustadz. Afwan. Masya Allah. Barakallah fiik. Barakallah.